Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia makro dan mikro yang sekitar kita. Oke Zoomers, di video kali ini saya akan mereview salah satu mikroskop yang saya gunakan, yaitu tipe mikroskop binokuler ya dari Nikon LaboPut ya. Dan mikroskop ini adalah mikroskop binokuler pertama yang saya miliki ya. Dan memang saya membelinya dalam kondisi bekas ya atau second, tapi overall semuanya masih baik ya dan masih bisa digunakan. Dan saya pun menggunakannya merasa nyaman ya. Jadi yang saya sukai dari mikroskop binokuler ini adalah revolvernya ya, yang ada 5 ya. Sebenarnya revolvernya ini ada 5. Cuma satu lensa objektif itu tidak dipasang ya. Jadi lensa objektifnya seharusnya yang ada di sini ya, itu ada perbesaran 4 ya, kemudian yang perbesaran 10, kemudian ada sebenarnya yang perbesaran 20 ya, kemudian lanjut perbesaran 40, kemudian perbesaran 60 itu ada ya, kemudian yang terakhir adalah perbesaran 100. Nah, itulah yang saya sukanya dari mikroskop tipe binokuler ini. Dan juga ya karena namanya adalah binokuler ya, jadi lensa okulernya yang ada di sini ya, yang dekat mata pengamat ya, itu ada 2. Nah, jadi saya tidak perlu lagi memicingkan mata ya, melihat objek yang diamati itu, atau menutup salah satu mata untuk mengamati objek yang saya amati ya. Jadi saya bisa menggunakan kedua belah mata di sini, dan jika pengamatannya dalam jangka waktu yang lama ya, itu akan memberi kenyamanan seperti itu dibandingkan dengan yang tipe monokuler. Kalau dilihat dari sisi perspektif si pengamat ya, yang pengamat ada yang matanya lelah ya, tidak bisa berakomodasi dengan baik ya kalau misalkan menggunakan tipe monokuler dalam jangka waktu yang lama. Seperti bodinya kokoh ya untuk yang tipe binokuler ini ya, walaupun dia saya beli dalam kondisi bekas, overall bagus ya, seperti yang saya sudah bilang tadi. Dan saya beberapa kali menggunakan ini ya dalam pengamatan seperti itu, karena ya saya merasa jauh lebih nyaman menggunakan mikroskop binokuler seperti itu. Oke Zoomers, bagaimana review dari mikroskop ini ya? Langsung saja kita saksikan videonya seperti ini. Mikroskop Nikon LaboPut ini buatan Jepang dengan dimensi panjang 19 cm, lebar 27 cm, dan tinggi 38,5 cm. Berwarna putih tulang dan hitam. Beratnya mencapai 7 kg, cukup berat sehingga kita harus berhati-hati ketika memindahkannya. Namun, dengan berat seperti itu, mikroskop ini memiliki kelebihan, yaitu kokoh karena memiliki bidang dudukan yang cukup luas. Untuk berat seperti itu, dikarenakan material sebagian besar terbuat dari metal dan plastik ya Zoomers. Sebagai ganti cermin reflektor, maka sistem pencahayaan di mikroskop ini sudah menggunakan lampu halogen 6 volt atau 20 watt dengan tegangan 220 per 240 volt yang setara dengan frekuensi arus listrik 50 sampai 60 Hz. Sekeringnya menggunakan tahanan 0,5 ampere. Posisi lampunya ada di sini ya Zoomers. Karena lampunya halogen, jadi dia menggunakan kawat pijar yang sewaktu-waktu bisa putus. Jika harus ganti lampu, maka kita bisa membukanya dan menggantinya dengan lampu yang baru. Panjang kabelnya kurang lebih 192 cm. Cukup panjang untuk bisa disambungkan pada colokan listrik yang aman. Sakelarnya memiliki indikator tingkat kecerahan sampai dengan 12 tingkat. Mulai dari off, 1, 1,5, 2, dan seterusnya sampai tingkat ke-6. Tapi di sini yang paling saya sering gunakan dalam pengamatan yaitu mulai dari tingkatan 4 sampai dengan tingkatan 6. Tingkatan ini bisa membantu kalian untuk mengatur intensitas cahaya yang diperlukan saat pengamatan. Selain dari sana, ada 2 bagian lain untuk mengatur cahaya di mikroskop ini. Salah satunya ada di dekat lampu. Jika kita putar knob ini, maka cahayanya akan meredup karena sumber cahayanya ditutupi dari dalam dengan sejenis pengatur diafragma. Pengatur cahaya selanjutnya adalah kondensor yang memiliki diafragma.
Kita bisa mengatur cahaya yang digunakan dengan menaik dan menurunkan kondensor ini, serta memutar iris diafragmanya. Iris diafragma ini bentuknya seperti iris mata yang mengatur intensitas cahaya. Kondensor ini dilengkapi dengan 2 adjustment screw yang apabila diputar akan mengubah posisi dan kemiringan dari kondensornya. Nah, apa perbedaan dari ketiga pengatur cahaya ini? Zoomers bisa melihat perbedaannya dari video berikut ini. Knob fokuser kasar dan fokuser halusnya berada di samping. Knob yang paling besar adalah fokuser kasar yang berfungsi untuk menaikkan meja preparat dengan jarak yang cukup lebar. Dan kita bisa merasakan pergerakan meja preparat ini naik maupun turun dengan jelas. Sedangkan knob fokuser halus berada di bagian tengah dan lebih kecil. Fungsinya sama untuk memfokuskan dengan lebih presisi. Ketika fokuser ini diputar, kita tidak terlalu bisa merasakan pergerakannya dengan jarak pergerakan yang kecil. Penggunaan fokuser kasar pada saat kita mendekatkan preparat ke mikroskop telah kita amati dan mendapatkan bayangan dari objek yang kita teliti. Kemudian, putar fokuser halus untuk mendapatkan bayangan yang lebih tajam. Di bagian field lens ini bisa ditaruh filter untuk memberikan pewarnaan pada pengamatan. Jika hanya dilihat dari luar, maka yang terlihat hanya field lens dan kondensor ini saja yang terlihat sebagai pengatur cahaya yang digunakan. Namun, jika dilihat dari dalam, seperti inilah jalannya cahaya dari lampu halogen sampai ke mata pengamat. Kita ke bagian meja preparat. Nah, untuk mikroskop binokuler, pasti sudah dilengkapi dengan mechanical stage ya Zoomer. Tidak seperti di mikroskop monokuler, ada sebagian tipe mikroskop yang hanya menggunakan penjepit preparat. Sehingga, jika kita ingin memodifikasinya, kita menambah ekstra mechanical stage-nya. Meja preparat ini dengan luas 14 cm x 19 cm. Bagian lubang pengamatannya dibuat berbentuk oval dan memanjang secara vertikal. Hal ini untuk memperluas cahaya yang masuk dan bisa memudahkan pengamatan. Knob pengatur mechanical stage-nya ada di bagian bawah. Knob pengatur sumbu horizontal berada di bagian paling bawah dan yang vertikal di bagian atasnya. Meja preparat ini sendiri bisa dinaik turunkan dengan rentang jarak sekitar 11 cm. Kita ke bagian revolver mikroskop. Ini adalah bagian yang saya sukai karena mikroskop ini memiliki 5 buah lubang yang pada umumnya mikroskop binokuler hanya memiliki 4 buah lubang saja. Sebenarnya, ada juga mikroskop binokuler yang memiliki 6 buah lubang. Tapi, itu sangat jarang berada di pasaran ya. Hanya beberapa laboratorium tertentu saja yang memilikinya. Sejauh yang saya ketahui, maksimal lubang pada lensa objektif mikroskop cahaya itu ada 6 buah. Yaitu untuk perbesaran 4 kali, 10 kali, 20 kali, 40 kali, 60 kali, dan 100 kali. Pada mikroskop saya ini, lubang revolvernya hanya ada 5. Namun, pada saat pembelian, saya hanya mendapatkan 3 lensa objektif saja, yaitu lensa objektif 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Nah, untuk perbesaran 100 kali, saya membelinya secara terpisah. Namun, lensa 20 kali dan 60 kali untuk mikroskop binokuler, sampai dengan video ini dibuat, agak susah mencarinya untuk distributor yang ada di Indonesia. Dan juga kekurangannya adalah jika lensa yang digunakan berbeda series walaupun ukurannya pas, menurut saya perbesaran yang dihasilkan pun tidak semaksimal lensa original bawaannya. Kita ke bagian head mikroskopnya. Bagian head ini bisa dilepas dengan cara mengendorkan locking screw yang ada di sini. Jika head kita lepas di bagian dalamnya,
kita bisa melihat susunan optik yang meneruskan cahaya dari lensa objektif. Susunan optik ini terdiri dari lensa dan prisma yang membantu untuk membelokkan dan membagi cahaya, sehingga pengamat bisa melihat objek dengan kedua mata. Di bagian binokular dari mikroskop ini juga dilengkapi dengan prisma. Jika kita buka bagian penutup samping dari mikroskop ini, maka akan terlihat prisma yang saya maksud. Kita bisa men-setting jarak antara eyepiece kiri dan eyepiece kanannya atau pupillary distance. Sesuaikan saja dengan relief mata kita. Jarak terdekatnya yaitu 50 mm, sedangkan yang terjauhnya adalah 75 mm. Saya pribadi menggunakan distance 65 mm. Penting bagi kita untuk men-setting ini ketika pengamatan, karena agar bayangan ditangkap oleh mata kita menjadi satu kesatuan dan tidak menimbulkan bias ganda pada pengamatan. Eyepiece-nya saya dapat yang perbesaran 10 kali. Dan untuk kenyamanan penggunaan mikroskop, akan lebih baik jika kita menambahkan rubber shield pada eyepiece. Fungsinya bisa untuk sebagai penyangga untuk alis atau wajah, meningkatkan stabilitas pengamatan dan mengurangi kelelahan mata. Eyepiece-nya bisa diekstensi sejauh 1 cm. Ekstensi pada eyepiece mikroskop binokuler memiliki fungsi untuk menyesuaikan jarak antara lensa eyepiece dan mata pengamat, sehingga pengamat dengan berbagai panjang pupil dapat melihat gambar dengan jelas dan tanpa kelelahan. Dengan mengubah panjang ekstensi, pengguna dapat mencapai fokus yang optimal untuk mata mereka, memungkinkan pengamatan yang nyaman dan akurat. Sekarang, mari kita hitung perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop ini. Dengan lensa eyepiece yang sama, yaitu 10 kali. Untuk lensa objektif 4 kali, maka perbesarannya menjadi 40 kali. Dengan lensa objektif 10 kali, maka perbesarannya menjadi 100 kali. Dengan lensa objektif 40 kali, maka perbesarannya menjadi 400 kali. Dan dengan lensa objektif 100 kali, maka perbesarannya menjadi 1000 kali. Hal yang harus kalian perhatikan saat membeli mikroskop, apalagi jika mikroskop itu adalah mikroskop yang sudah pernah dipakai. Yang pertama, perhatikan kondisi optikal meliputi lensa, prisma, dan cermin. Ini adalah yang utama. Pastikan kondisi lensa tidak berjamur, baik di lensa objektif maupun lensa okulernya. Perhatikan atau tanyakan bagian prisma di dalam, sebab bagian ini tertutup oleh bagian head mikroskop. Prisma ini rentan pecah akibat pemakaian atau usaha pembersihan yang tidak hati-hati seperti mikroskop saya ini. Prisma di bagian kirinya sedikit retak, kemungkinan akibat ditarik saat proses membersihkan. Walaupun tidak besar, tapi mengurangi kenyamanan saat mengamati. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah bagian optikal bawah dari lampu halogen ke kondensor. Pastikan jalan cahaya normal dan tidak terganggu. Cek knob pengatur intensitas cahaya. Jika berfungsi dengan baik, ini menandakan bahwa optikal di bagian bawah dalam keadaan baik, tidak pecah atau malfungsi saat kita mengatur intensitas cahaya pada saat pengamatan. Kedua, pastikan kalian mendapatkan lensa objektif bawaan yang sesuai seri dari mikroskop yang kalian beli. Karena jika tidak lengkap, maka kalian akan kesusahan untuk mencari lensa yang sesuai dan belum tentu cocok dengan mikroskop kalian. Ketiga, pastikan mechanical dari mikroskop meliputi preparat mechanical stage, kondensor, dan pengatur fokus kasar dan halusnya tidak macet dan masih berfungsi dengan baik. Keempat, cek semua locking screw di bagian kondensor dan kepala mikroskopnya masih ada dan tidak hilang. Kelima, pastikan kelistrikan dalam mikroskop hidup dan berfungsi, karena kalian akan kerepotan jika saat mikroskop kalian mau digunakan, ternyata kabelnya putus, atau harus mengganti lampu halogen yang mati, atau screen-nya tidak ada. Karena sebelumnya kalian tidak mengetahui spesifikasinya, saya rasa akan kesulitan mencari part untuk mengganti bagian yang tidak ada. Yang terakhir, gunakan standar pengiriman menggunakan packing kayu dan bubble wrap untuk menghindari kerusakan saat pengiriman. Baik Zoomers, seperti itu tadi video review mikroskop binokuler Nikon Leatherwood ya, yang sering saya gunakan dalam pengamatan. Semoga video tadi menambah wawasan dan
menambah pengetahuan Zoomers mengenai mikroskop ya, terutama nanti jika ada Zoomers yang juga ingin membeli mikroskop ya, walaupun tidak dengan merek seperti ini ya, tapi paling tidak Zoomers sudah tahu ketika membeli mikroskop ya, hal apa saja yang harus diperiksa ya, nanti Zoomers bisa mengetahui cara penggunaannya. Oke, sampai ketemu lagi di video kita yang selanjutnya, dan dukung terus channel ini agar kami semangat dalam membuat konten-konten edukasi mengenai dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton, stay observing, dan bye-bye.